wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Suci Astia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan dasar hukum ijaroh. Ijaroh adalah perjanjian sewa menyewa atau upah mengupah yang dilakukan oleh dua pihak. Dalam akad ini, pihak yang satu menyediakan barang atau jasanya untuk disewakan. Kemudian pihak yang lainnya memberikan kompensasi berupa pembayaran. Nah, adapun beberapa pendapat para ulama mengenai ijaroh. Yang pertama, menurut ulama Syafi'iyah, ijaroh adalah akad atau transaksi terhadap manfaat tersebut yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, ijaroh adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Yang ketiga, menurut ulama Malikiyah, ijaroh adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah pada sewaktu-waktu tertentu. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad sewa menyewa. Dalam hal ini, kepentingan dan tujuan harus jelas, dihalalkan oleh agama, dan disertai dengan upah yang disetujui oleh dua pihak yang menyewakan. Untuk poin selanjutnya yaitu rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah, menurut jumhur ulama, bahwa rukun ijarah itu ada 4. Yang pertama itu sighat al-qabul atau ijab qabul, yang kedua al-aqidain atau dua orang yang bertransaksi, yang ketiga al-usrah atau upah sewa, yang keempat al-hanafi atau manfaat sewa. Syarat-syarat ijarah. Yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan akad atau penjual dan pembeli harus menyatakan kerelaannya dalam menjalankan transaksi ijarah tersebut. Nah, apabila salah satu pihak tidak merelakannya, maka transaksi tersebut tidak akan sah. Kedua, dua orang yang melakukan akad atau transaksi menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan harus balik dan berakal. Nah, apabila ada anak-anak atau orang gila yang melakukan transaksi, maka transaksi tersebut tidak akan sah. Berbeda halnya dengan ulama Malikiyah dan Hanafiyah, bahwa dua orang yang melakukan transaksi itu tidaklah harus berumur balik. Namun, anak yang mumayyiz atau anak yang bisa membedakan, itulah yang bisa melakukan transaksi ijarah dengan syarat harus dengan persetujuan walinya. Kemudian yang ketiga, upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Yang keempat, manfaat sewa harus diketahui dengan jelas sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak akan sah. Poin selanjutnya yaitu dasar hukum ijarah. Ijarah memiliki dasar hukum yang sangat kuat yang bersumber pada Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma atau kesepakatan para ulama. Yang pertama, yang bersumber pada Al-Quran, yang terdapat pada Al-Quran surat At-Talaq ayat 6. Ayat ini menekankan kewajiban memberikan upah kepada perempuan yang menyusui anak-anak, menjelaskan bahwa dalam akad ijarah, jasa seseorang harus dibayar sesuai kesepakatan. Yang kedua, yang bersumber dari hadis Nabi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. Yang ketiga, menurut ijma atau kesepakatan para ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan dalam Islam karena kebutuhan masyarakat akan transaksi sewa menyewa dan upah mengupah. Selain dari 3 dasar hukum tersebut, dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, dasar hukum syariah juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mendefinisikan ijarah sebagai perjanjian penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa menyewa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.